Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 1302623037 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai detection of neutron atau deteksi neutron. Mengapa neutron sulit dideteksi? Neutron merupakan partikel subatomik yang bersifat netral atau tidak bermuatan listrik. Sifat netral inilah yang menjadi tantangan utama dalam proses deteksinya. Berbeda dengan partikel bermuatan seperti partikel alfa atau beta yang dapat langsung berinteraksi dengan elektron-elektron atom dalam medium penyerap. Neutron sama sekali tidak mengalami interaksi semacam itu. Interaksi neutron dengan elektron melalui momen magnetik pun terlalu kecil untuk diabaikan. Oleh karena itu, deteksi neutron tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui cara-cara tidak langsung, yaitu dengan mendeteksi partikel lain yang dihasilkan dari interaksi neutron dengan materi. Deteksi neutron adalah proses mengidentifikasi keberadaan neutron secara tidak langsung, yaitu dengan mendeteksi partikel bermuatan yang dihasilkan dari interaksi neutron dengan materi. Karena neutron sendiri tidak bermuatan dan tidak memicu ionisasi langsung. Terdapat dua metode utama untuk mendeteksi neutron. Yang pertama yaitu hamburan inti. Ketika sebuah neutron menabrak inti atom, inti tersebut akan terpental dengan energi tertentu. Energi maksimum yang dapat diberikan oleh neutron berenergi kinetik E kepada inti dengan nomor massa atom A dinyatakan dengan persamaan energi maksimum sama dengan 4 dikali A dikali dengan E dibagi A ditambah 1 dipangkatkan 2. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa semakin kecil nomor massa inti target, maka semakin besar energi yang dapat diterimanya. Inilah sebabnya inti-inti ringan, terutama proton, inti atom hidrogen A sama dengan 1, menjadi target yang paling efektif karena mampu menerima hampir seluruh energi neutron yang menabraknya. Inti yang terpental ini bersifat bermuatan, sehingga dapat dengan mudah dideteksi menggunakan detektor berisi gas maupun spektrometer sintilasi. Karena distribusi energi inti yang terpental berkaitan erat dengan energi neutron datang. Dengan pencatatan data yang tepat dimungkinkan untuk menentukan energi neutron tersebut. Yang kedua yaitu deteksi melalui reaksi inti. Neutron thermal diketahui memiliki tampang lintang atau probabilitas interaksi yang sangat besar untuk dua jenis reaksi berikut. Reaksi pertama melibatkan inti boron 10. Pada reaksi ini, inti boron menyerap neutron thermal dan memancarkan partikel alfa serta meninggalkan inti 73 Li dalam keadaan tereksitasi. Inti tereksitasi ini kemudian meluruh ke keadaan dasarnya dengan memancarkan sinar gamma. Partikel alfa yang dihasilkan bermuatan dan memiliki energi tinggi, sehingga sangat mudah dideteksi. Detektor yang umum digunakan untuk reaksi ini adalah detektor gas berisi boron trifluoride atau BF3. Selain itu, neutron cepat pun dapat dideteksi dengan cara terlebih dahulu diubah menjadi neutron thermal menggunakan parafin sebagai moderator, yaitu bahan yang mampu memperlambat neutron dengan cepat tanpa banyak mengurangi jumlahnya, karena parafin mengandung banyak inti hidrogen yang ringan. Reaksi kedua melibatkan fisi inti uranium 235. Neutron thermal memiliki probabilitas yang sangat besar untuk memicu pembelahan inti 235U atau uranium 235. Reaksi ini menghasilkan dua fragmen fisi berat yang memiliki muatan sangat tinggi dan bersifat sangat mengionisasi, sehingga mudah dideteksi dalam kamar ionisasi. Kamar fisi atau fission chamber, yakni kamar ionisasi yang katodanya dilapisi tipis oleh uranium-235 yang diperkaya, merupakan detektor neutron thermal yang sangat handal. Lalu, jenis-jenis detektor neutron. Yang pertama yaitu detektor gas BF3, berisi gas boron trifluoride yang menyerap neutron thermal sehingga menghasilkan partikel alfa yang mudah dideteksi, cocok untuk neutron energi rendah. Lalu ada kamar fisi, yaitu katoda yang dilapisi 235U, neutron thermal memicu fisi sehingga fragmen berat bermuatan sangat tinggi, dideteksi sebagai pulsa ionisasi. Yang ketiga ada detektor gas CH4 atau 4He, sensitif terhadap neutron berenergi tinggi. Proton atau partikel alfa dari hemburan neutron tercatat, bisa memberikan info energi neutron. Yang keempat yaitu scintillator kaca, mengandung litium
Partikel bermuatan hasil reaksi inti menghasilkan kilatan cahaya yang dideteksi oleh photomultiplier. Lalu yang terakhir ada scintillator plastik, yaitu deteksi yang kaya hidrogen, berfungsi sekaligus sebagai medium hamburan. Proton dari tumbukan neutron langsung dicatat oleh detektor yang sama. Dalam proses deteksi neutron, terutama dalam detektor scintilasi, terdapat satu permasalahan yang kerap muncul, yaitu adanya latar belakang sinar gamma yang sangat kuat. Secara umum, interaksi neutron dengan suatu material menghasilkan flux sinar gamma sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan partikel bermuatan. Hal ini tentu dapat mengganggu keakuratan deteksi neutron. Namun, permasalahan ini dapat diatasi melalui dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu penggunaan perisai timbal yang efektif. Sinar gamma berenergi sekitar 1 MeV yang dihasilkan dalam fisi nuklir dapat diserap hingga 90% oleh perisai timbal sebesar setebal 5 cm. Sementara hanya 0,1% neutron fisi yang ikut terserap oleh ketebalan yang sama. Kedua, penerapan teknik diskriminasi bentuk pulsa atau pulse shape discrimination. Setiap jenis partikel mendepositkan energi melalui proses yang berbeda sehingga menghasilkan bentuk pulsa elektronik yang berbeda pula, terutama pada waktu pelurahan pulsanya. Teknik ini memanfaatkan perbedaan bentuk pulsa tersebut untuk memilah sinyal neutron dari sinyal gamma, sehingga latar belakang sinar gamma dapat dieliminasi secara efektif dalam sistem deteksi berbasis scintillator plastik. Penentuan energi kinetik neutron jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran energi radiasi lainnya. Metode yang paling umum dan andal digunakan adalah teknik waktu terbang atau time of flight (TOF). Prinsip dasar metode ini adalah mengukur waktu yang dibutuhkan neutron untuk menempuh jarak yang telah diketahui, sehingga kecepatan neutron dapat dihitung. Dari kecepatan dan massa neutron, energi kinetiknya pun dapat ditentukan. Dalam pelaksanaan eksperimen, dua detektor ditempatkan terpisah sejauh beberapa meter dalam lintasan neutron. Detektor tipis, misalnya detektor plastik, diletakkan di depan untuk mencatat saat neutron pertama kali melintas. Sementara detektor tebal, penyerap total atau scintillator cair, diletakkan di belakang untuk mencatat saat neutron berhenti sepenuhnya. Perbedaan waktu antara kedua pulsa detektor diukur dengan sangat presisi menggunakan rangkaian elektronik cepat yang mampu membedakan selisih waktu hingga order 10⁻⁻11 detik atau bahkan lebih kecil. Dengan mengetahui jarak antar detektor D dan waktu terbang T, kecepatan neutron V sama dengan D per T dapat dihitung. Dan energi kinetiknya ditentukan melalui EK sama dengan 1/2 M dikali V dikuadratkan. Sebagai verifikasi, nilai energi yang diperoleh dari metode waktu terbang dapat dibandingkan dengan informasi dari pulsa detektor tebal yang juga berkorelasi dengan energi neutron. Selain untuk pengukuran energi tunggal, metode ini juga sangat berguna untuk menentukan distribusi energi neutron. Distribusi waktu terbang yang terukur merupakan representasi langsung dari distribusi energi neutron. Dalam praktiknya, waktu terbang dikonversi menjadi pulsa-pulsa elektronik, dan dari distribusi tinggi pulsa tersebut didistribusi, energi neutron dapat diperoleh secara menyeluruh. Pada grafik tersebut menunjukkan hubungan antara energi neutron dan tampang lintang reaksi atau cross section untuk berbagai material yang digunakan dalam deteksi neutron. Tampang lintang merupakan ukuran probabilitas terjadinya interaksi antara neutron dan inti atom. Semakin besar nilai tampang lintangnya, maka semakin besar peluang neutron berinteraksi dengan material tersebut, sehingga material tersebut semakin efektif digunakan sebagai detektor neutron. Pada grafik sebelah kiri terlihat beberapa material yang umum digunakan untuk deteksi neutron. Material seperti boron 10, helium 3, dan lithium 6 memiliki tampang lintang yang besar pada energi neutron rendah atau neutron thermal, sehingga sangat efektif digunakan untuk mendeteksi neutron thermal melalui reaksi inti yang menghasilkan partikel bermuatan. Sebaliknya,
Hidrogen lebih sering digunakan untuk mendeteksi neutron cepat karena neutron dapat menumbuk proton dan menghasilkan proton recoil yang energinya dapat diukur oleh detektor. Grafik sebelah kanan atas memperlihatkan tampang lintang penangkapan neutron oleh isotop gadolinium-155, gadolinium-157, dan emas 197 melalui reaksi. Terlihat banyak puncak tajam yang disebut resonansi neutron, yaitu kondisi ketika energi neutron sesuai dengan tingkat energi tertentu dalam inti atom, sehingga peluang penangkapan neutron meningkat secara drastis. Sementara itu, grafik kanan bawah menunjukkan reaksi fisi pada bismut 209. Berbeda dengan boron atau gadolinium yang efektif pada energi rendah, reaksi fisi bismut baru memiliki probabilitas yang signifikan pada energi neutron yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua material cocok untuk mendeteksi semua jenis neutron. Pemilihan material detektor harus disesuaikan dengan rentang energi neutron yang akan diukur. Pada contoh soal diberikan kasus dalam suatu sistem deteksi neutron menggunakan metode time of flight. Dua detektor ditempatkan berjarak 5 meter. Sebuah neutron membutuhkan waktu 2,5 dikali 10 pangkat minus 7 second untuk bergerak dari detektor pertama ke detektor kedua. Jika massa neutron adalah 1,675 kali 10 pangkat 27 kg, tentukan A. kecepatan neutron tersebut dan B. energi kinetik neutron dalam satuan joule. Pada penyelesaiannya diketahui jarak antar detektor sebesar 5 meter, waktu terbang neutron sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 7 second, dan massa neutron sebesar 1,675 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Untuk menghitung kecepatan neutron, kita akan menggunakan rumus persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan D dibagi T, yang tinggal kita substitusikan menjadi 5 dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Lalu, V atau kecepatan dihasilkan sebesar 2 kali 10 pangkat 7 meter per second. Kemudian, pada bagian B yaitu menghitung energi kinetik neutron. Menggunakan persamaan energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Kita substitusi nilainya yaitu EK sama dengan 1/2 dikali 1,675 kali 10 pangkat minus 27 dikali dengan 2 kali 10 pangkat 7. Maka dihasilkan yaitu 3,35 dikali 10 pangkat minus 13 Joule. Kemudian pengaplikasian dalam teknologi atau kehidupan. Yang pertama yaitu keamanan bandara dan pelabuhan. Detektor neutron digunakan untuk memeriksa bagasi dan kontainer guna mendeteksi bahan peledak, narkotika, atau material nuklir tanpa membuka kemasan. Yang kedua yaitu monitoring reaktor nuklir. Jumlah neutron yang terdeteksi digunakan untuk memantau dan mengendalikan laju reaksi fisi agar reaktor beroperasi dengan aman. Lalu yang ketiga, pencarian material nuklir ilegal. Petugas keamanan menggunakan detektor neutron untuk menemukan uranium atau plutonium yang diselundupkan. Yang keempat yaitu eksplorasi minyak dan gas. Alat neutron logging digunakan untuk mengukur kandungan hidrogen dalam batuan sehingga membantu menentukan lokasi cadangan minyak atau gas. Yang kelima, kedokteran pada terapi kanker. Deteksi neutron digunakan untuk memantau dosis pada terapi neutron yang ditujukan untuk menghancurkan sel kanker tertentu. Kesimpulan pada materi ini yaitu deteksi neutron merupakan proses yang menantang karena neutron tidak memiliki muatan listrik sehingga tidak dapat dideteksi secara langsung. Oleh karena itu, deteksi dilakukan melalui interaksi neutron dengan materi, seperti hamburan inti atau recoil dan reaksi inti yang menghasilkan partikel bermuatan atau radiasi yang dapat diukur. Berbagai jenis detektor seperti detektor gas, kamar fisi, dan detektor sintilasi digunakan sesuai dengan energi neutron yang akan dideteksi. Selain itu, metode time of flight memungkinkan penentuan energi neutron secara akurat melalui pengukuran waktu tempuhnya. Dengan kemampuan mendeteksi dan mengukur neutron, teknologi ini memiliki peran penting dalam bidang keamanan, industri, kedokteran, penelitian material, dan pengoperasian reaktor nuklir.
Cukup sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.